Perkenalkan, saya Rizky Bagus Sokowibowo. Sebagai ketua kelompok, di sini kami akan menjelaskan tentang persediaan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Muhammad Noval yang menjelaskan tentang pengertian persediaan. Yang kedua, rekan saya yang bernama Aziz yang menjelaskan tentang fungsi persediaan. Yang ketiga, rekan saya bernama Noval Abdul Aziz yang menjelaskan tentang tujuan persediaan. Yang keempat, rekan saya bernama Heri yang menjelaskan tentang metode pencatatan persediaan. Dan yang terakhir adalah saya yang menjelaskan rumus-rumus persediaan. Nah, yang pertama ada Muhammad Noval yang menjelaskan tentang pengertian persediaan. Kepada Muhammad Noval, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Noval. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian persediaan. Nah, apa sih pengertian persediaan itu? Pengertian persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi dan kegiatan operasional perusahaan. Nah, jadi itu adalah pengertian dari persediaan. Nah, lalu untuk fungsinya akan dilanjutkan oleh Aziz. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana Zayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi persediaan. Yang pertama, mengurangi risiko keterlambatan pengiriman. Persediaan dapat mengatasi keterlambatan pengiriman dari pemasok atau kelonjakan permintaan mendadak. Yang kedua, memenuhi permintaan. Persediaan barang jadi membantu memenuhi permintaan konsumen secara cepat tanpa harus menunggu proses produksi. Yang ketiga, menjaga kelancaran produksi. Persediaan bahan baku memastikan proses produksi tidak terhenti karena kekurangan bahan. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Ketersediaan produk yang cukup membantu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, menghemat biaya meningkatkan volume penjualan. Membeli dalam jumlah besar dapat memberikan potongan harga diskon pembelian dan mengurangi biaya pengiriman per unit. Yang keenam, efisiensi bahan baku. Efisiensi bahan baku sendiri memastikan proses produksinya tidak agar mencapai limitnya sendiri agar tidak lebih atau kurang. Selanjutnya, tujuan persediaan yang akan dijelaskan oleh Noval Abdul Aziz. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan persediaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan persediaan. 1. Memastikan kelancaran produksi. Tujuan ini merujuk pada pentingnya persediaan untuk mendukung proses produksi agar tidak berhenti. Contohnya, jika perusahaan produksi makanan ringan, ketersediaan tepung, gula, dan minyak harus selalu terjaga agar proses produksi tidak berhenti. Yang kedua, itu memenuhi permintaan pelanggan, yang artinya persediaan barang jadi harus cukup untuk memenuhi permintaan pasar atau pelanggan. Jika stok selalu tersedia, maka perusahaan dapat menghindari keterlambatan pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang contohnya, toko online harus memiliki stok cukup agar pesanan pelanggan bisa langsung diproses dan dikirim. Yang ketiga, mengurangi resiko kekurangan stok. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan bisa menjaga kekosongan barang yang dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan pelanggan. Ini juga membantu menjaga kestabilan operasional perusahaan. Contohnya, perusahaan kita menghindari kehabisan stok saat musim liburan dengan menyimpan stok lebih awal. Yang terakhir, ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Manajemen persediaan yang baik dapat menekan biaya penyimpanan, menghindari overstock, dan menjaga pemborosan akibat barang rusak atau kadaluarsa.
Ini akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan juga ya. Contohnya juga itu ada perusahaan menggunakan sistem just in untuk hanya menyimpan barang saat dibutuhkan, penghematan biaya gudang ya. Nah, selanjutnya metode pencatatan persediaan yang akan dijelaskan oleh Harry. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Harry Kurniawan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan metode pencatatan inventories. Yang metode pencatatan inventories itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada metode periodik, yang kedua ada metode perpetual, yang ketiga ada metode FIFO, first in first out, yang ketiga ada metode LIFO, yang kelima ada metode rata-rata tertimbang, weighted average method atau bisa disingkat metode rata-rata, metode average. Yang keenam ada metode specific identification. Yang pertama ada metode periodik. Metode periodik adalah cara pencatatan persediaan di mana jumlah dan nilai persediaan hanya dihitung di akhir periode. Misalnya, setiap akhir bulan atau akhir tahun selama periode berjalan, perusahaan tidak mencatat secara rinci setiap kali ada pembelian atau penjualan barang. Pada akhir periode, perusahaan menghitung berapa banyak barang yang tersisa, lalu menghitung harga pokok penjualan berdasarkan selisih antara barang yang tersedia dan barang yang masih ada. Yang kedua ada metode perpetual. Metode perpetual mencari persediaan secara terus-menerus setiap kali ada transaksi, baik pembelian maupun penjualan. Dengan metode ini, perusahaan selalu mengetahui jumlah dan nilai persediaan yang tersedia secara real time saat terjadinya penjualan. Harga pokok penjualan juga langsung dihitung. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang menggunakan sistem komputerisasi. Yang ketiga ada metode FIFO, first in first out. FIFO berarti barang yang pertama masuk ke gudang dianggap yang pertama dijual. Jadi barang yang lama keluar duluan dan yang baru masuk menjadi persediaan akhir. Metode ini cocok jika harga barang terus naik karena menghasilkan laba yang tinggi meskipun juga membuat pajak yang dibayar menjadi lebih besar. Yang keempat ada metode LIFO, last in first out. LIFO adalah kebalikan dari FIFO. Barang yang terakhir dibeli dianggap dijual lebih dulu. Artinya barang lama tetap tersimpan dalam gudang sementara barang baru keluar duluan. Metode ini bisa menghasilkan laba yang kecil karena harga pokok penjualan lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah. Namun metode ini tidak diizinkan dalam standar akuntansi internasional atau bisa disingkat IFRS. Hanya diperbolehkan dalam standar AS, USG, GAAP. Yang kelima ada metode rata-rata average. Dalam metode rata-rata, nilai persediaan dan harga pokok penjualan dihitung berdasarkan harga rata-rata dari semua barang yang tersedia. Misalnya jika barang dibeli dengan harga yang berbeda-beda, maka semua barang dianggap memiliki harga rata-rata. Metode ini cocok untuk barang yang berbentuknya sama dan sulit dibedakan satu persatu seperti bahan baku curah. Yang terakhir dan yang keenam adalah metode identifikasi spesifik atau metode specific identification. Metode ini mencatat setiap barang secara spesifik berdasarkan harga sebenarnya saat barang dibeli. Biasanya digunakan untuk barang yang memiliki ciri unik atau bernilai tinggi seperti mobil, rumah, atau karya seni. Karena setiap barang-barang memiliki harga sendiri, maka pencatatan harus sangat detail. Oke, segitu saja deh penjelasan metode inventory dari saya. Selanjutnya, rumus-rumus tentang persediaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bagus Sukowibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus persediaan atau inventory. Jadi rumus inventory atau persediaan yang saya tahu ada 6. Yang pertama ada rumus pembelian bersih. Yang kedua rumus barang tersedia untuk dijual. Yang ketiga penjualan bersih. Yang keempat persediaan akhir. Yang kelima harga pokok penjualan. Yang keenam laba kotor. Yang pertama ada rumus pembelian bersih. Rumus pembelian bersih
rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang dengan retur pembelian ditambah potongan pembelian. Jadi yang pertama dikerjakan adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian, retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Setelah itu keduanya baru dikurang. Jadilah pembelian bersih. Setelah itu ada barang tersedia untuk dijual atau BTUD. Jadi BTUD ini rumusnya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Jadi setelah kita menghitung pembelian bersih, kita menghitung ke barang tersedia untuk dijual. Setelah itu ada rumus penjualan bersih. Jadi rumusnya adalah jumlah penjualan dikurang dengan retur penjualan ditambah potongan penjualan ditambah diskon. Jadi pengerjaan yang pertama adalah retur penjualan ditambah potongan penjualan ditambah diskon. Setelah itu baru dikurang dengan jumlah penjualan. Setelah itu ada rumus persediaan akhir atau persediaan barang dagang akhir. Yang rumusnya adalah barang tersedia untuk dijual atau BTUD dikurang dengan penjualan bersih. Ini jika stoknya yang dihitung. Nah, setelah itu ada rumus harga pokok penjualan atau HPP. Nah, di HPP ini rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih atau BTUD dikurang dengan persediaan akhir. Jadi rumus lengkapnya adalah bukan rumus lengkap. Jadi rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, atau BTUD atau barang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir. Setelah itu ada rumus laba kotor. Laba kotor di sini rumusnya adalah penjualan bersih dikurang dengan HPP. Oke, mungkin begitu saja penjelasan persediaan dari saya dan rekan-rekan saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.